Tolong patuhi teman-teman sekalian, kerjasama yang baik di sini. Belum cukup Anda selalu dinasihatin. Sudah stop, MUI menyampaikan, ulama-ulama dunia mengeluarkan fatwa. Ini pertanyaan hampir tiap malam ditanyakan kepada kita. Bisa, saudaraku. Mengertilah, harus pakai bahasa apa lagi kita menyampaikan semua ini. Saya dan seluruh teman-teman dai saya yakin sepakat untuk menyampaikan ini tidak boleh, jangan dikerjakan. Kita akan mulai pertanyaan teman-teman sekalian. Saya akan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa kesehatan semester akhir. Mohon doanya agar lancar skripsi dan ujian nasional ya. Baik, insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat Anda. Semoga Allah menjadikan Anda yang ikhlas dalam menuntut ilmu kedokteran ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan Anda sebagai dokter yang bermanfaat ya, yang membawa harum nama Islam dan juga tentunya ya, memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Dahulukan mengejar pahala dari mereka dan jangan mengejar finansial. Siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut, dan siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Semoga Anda dan seluruh yang hadiri acara kita ini, yang punya hajat, bahkan muslimin dan muslimat yang tidak mengikuti pun acara kita, semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hajat-hajat kita semuanya yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan membersihkan dosa kita, terutama dengan menyambut bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Allahumma amin. Izin bertanya mengenai hutang. Jika kita sudah deal biaya jasa seseorang, tiba-tiba dalam pekerjaan diperlukan penyesuaian biaya. Baik, ini sepertinya terputus pertanyaannya. Baik, mungkin nanti kalau saya temukan insya Allah lanjutannya saya akan coba baca ya. Saya pindah ke pertanyaan yang lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat Jumat di masjid yang dekat rumah? Ayah saya harusnya sholat di masjid atau di rumah dalam kondisi ini. Ini sudah sering ditanya. Di rumah saja. Sekarang kita butuh kerjasama dan memahami masalah ini. Tidak ada pelanggaran agama di waktu ini untuk sholat di rumah. Bagi laki-laki, walaupun Jumat itu wajib. Jumat itu wajib sebagaimana juga sholat 5 waktu wajib. Tapi kita bukan meninggalkannya karena lalai. Dalam hadis ancaman itu bagi orang meninggalkan Jumat lalai. Sekarang pandemi, nggak bisa saudaraku. Mengertilah, harus pakai bahasa apa lagi kita menyampaikan semua ini. Saya dan seluruh teman-teman dai saya yakin sepakat untuk menyampaikan ini tidak boleh, jangan dikerjakan. Dan kami di luar pandemi ini selalu kuar-kuar sana sini, ayo sholat di masjid. Bahkan kita yang jadi imam, kita yang mendahului itu, gitu kan? Ini bukan masalah meninggalkan masjid. Kalau Anda gelisah, kami pun gelisah. Gitu. Kami sangat gelisah. Kenapa nggak bisa sholat di masjid? Tapi ini fatwa ulama dan ini dengan ilmu. Ya. Sampai terakhir lagi dibahasakan dengan Syekh Sudes terakhir 30 Sya'ban awal tarawih di Masjid Haram Mekah. Karena tidak boleh hadir kecuali imam-imamnya saja. Maka beliau mengatakan mengikuti instruksi pemerintah dan ulama untuk tidak sholat di masjid di saat ini adalah termasuk maqasid syariah. Itu adalah target dan tujuan utama syariat. Kita nggak melanggar. Saya kadang-kadang heran, masih ngotot aja gitu loh. Nanti kalau Anda kena dan Anda menyebarkan kepada orang lain, Anda bagaimana menyalahkan orang lain gitu loh. Atau Anda terkena, apakah Anda mau salahkan jemaah di sebelah Anda? Nggak mungkin kan. Di zaman Nabi SAW, saudaraku, hujan saja, hujan, bukan pandemi penyakit seperti sekarang yang menular. Nabi SAW sudah suruh Bilal azan, ya, di kalimat hayya 'alas shalah diganti atau ditambahkan as-salatu fi rihalikum. Salat aja di tempat kalian masing-masing. Kita bukan meninggalkan salat, kita hanya ya meninggalkan masjid dan salat di rumah sementara. Jumat pun begitu kan, kita tetap salat duhur di rumah. Tolong patuhi teman-teman sekalian, kerjasama yang baik di sini. Belum cukup Anda selalu dinasihatin. Sudah stop, MUI menyampaikan, ulama-ulama dunia mengeluarkan fatwa. Ini pertanyaan hampir tiap malam ditanyakan kepada kita.
Ustaz berdosa enggak saya enggak sholat di masjid? Berdosa enggak saya enggak sholat Jumat? Ya akhi, sekarang memang bukan waktunya untuk sholat di masjid. Ini memang Nabi SAW suruh para sahabat sholat di rumah-rumah mereka pada saat hujan sedang turun. Bukan ada pandemi seperti ini lebih besar lagi gitu loh. Dan ulama lebih takut daripada anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bilang, oh sekarang kan saatnya kita dekatkan diri kepada Allah. Ya, kita dekatkan diri kepada Allah, tapi kita dekatkan diri kepada Allah di rumah gitu. Karena memang berkumpul ini jadi masalah di sini. Kan permasalahan berkumpulnya itu. Tidak cukup ke Masjid Haram ditutup, anda nggak lihat itu? Apakah semua ulama di sana tidak faham? Atau majelis ulama kita tidak faham masalah itu? Yang selama ini justru mereka-mereka yang mengejar umat, suruh hidupkan masjid, takmirkan masjid, keluar fatwa segala macam hal. Bahkan di Indonesia mengizinkan mikrofon dibesarkan. Di Singapura, di Australia tidak terdengar suara azan. Di Indonesia terdengar. Gitu loh. Kita bukan orang-orang yang meninggalkan masjid. Alhamdulillah di Indonesia ini orang yang sangat cinta dengan masjid. Maka saudaraku mengertilah, kerjasamalah. Sholat di rumah gitu loh. Saat ini sholat di rumah. Harus menggunakan bahasa apa lagi? Allahul Musta'an. Ya, jadi ayah anda sholat di rumah saja. Jumat pun begitu. Ganti dengan duhur. Ini sudah fatwa internasional. Saat ini semuanya mengalaminya. Anda kalau di Indonesia saja merasa sedih tidak sempat ke masjid dekat rumah. Bagaimana dengan orang yang rumahnya di sebelah Masjidil Haram? Masjid Ka'bah. Masjid Nabawi. 100.000 sama 1.000 pahala. Bagaimana tirisnya hati itu? Tapi memang tidak bisa. Dan kalau anda sudah biasa mengerjakannya di masjid, yakin hadis Nabi SAW. Siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan di saat dia sehat, dia mukim, bukan musafir, maka Allah berikan dia pahala lengkap di saat dia sedang ada uzur. Kayak sekarang, yang biasa ke masjid nih, tetap pahala dapat masjid walaupun dia sholat di rumah. Yang biasa Jumat, dapat pahala Jumat walaupun dia sholat duhur di rumahnya. Itu sudah jelas hukum syar'i. Makanya harus difahami dengan ilmu yang benar, supaya jangan cuma terbawa ego saja gitu. Jangan cuma terbawa ego. Semua hadis yang banyak diangkat sekarang, saya tempat telusuri hadis itu. Yang kalau Allah menurunkan wabah, maka Allah melihat hamba-hambanya yang di masjid, gitu kan. Kemudian ya Allah menghilangkan wabah dari mereka. Itu hadis sangat lemah. Anda telusuri coba. Sangat lemah di kalangan para ulama hadis. Ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan, tidak dipakai lagi gitu loh. Karena sudah sangat lemah, ada beberapa perawinya yang tidak bisa diterima. Seperti itulah. Justru hadis-hadis yang menganjurkan untuk sholat di rumah pada saat hujan, pada saat orang sakit, pada saat ada wabah begini ya, itu semuanya adalah yang bisa dijadikan sebagai pegangan.